Aku tuh jarang banget guys nemuin rumah dengan desain sehalus dan juga setenang ini. Nah, kali ini aku mau kasih lihat kamu satu rumah yang bangunannya ini feels private-nya itu dapat banget, tapi juga seelegan dan memang aku tuh ngerasainnya dari depan itu fasadnya tuh sudah tegas, wine warnanya netral juga, sama satu timeless. Itu yang paling dibutuhin sama desain-desain rumah saat-saat ini, karena kalau timeless itu kamu udah nggak perlu lagi ngubah-ngubah fasad, mau kayak bosen dan lain-lain, karena kan timeless, kamu tinggal touch up aja. Makanya warnanya dikasih warna yang netral seperti ini, apalagi ini lokasinya di tengah kota. Tengah kotanya ini nggak main-main teman-teman, karena kalau keluar dari area sini itu langsung makanannya banyak banget dan juga deket sama kampus, beberapa kampus ya gue ya. Kampus apa kok? ITE, UNER, nah, ITS, banyak banget teman-teman. Dan oh ya, ini pagernya udah kasih yang elektrik, jadi udah nggak perlu repot-repot ya teman-teman. Ini nanti punya kamu udah dikasih Apple juga seperti ini, mulus, smooth like butter ya teman-teman, seperti ini. Nanti kalau misalkan mau parkir mau apa udah tinggal dibuka tutup sendiri. Nah, kalau dari depan ini memang bangunannya tinggi, luas tanahnya itu 360, dan menurut aku luas bangunannya ini sangat-sangat lega di bagian dalam karena 720-an kurang lebih, dan ini sudah SHM. Listriknya yang nyenengin 16.500 watt. So kalau kalian punya mobil listrik, ini cocok banget buat kamu. Nah, ini aku udah ada di bagian dalamnya. Kalian kalau lihat ya, pas ngerasain juga pas datang itu pasti kerasanya tuh kayak detail banget, karena memang awalnya akan dipakai sendiri teman-teman ya. Dari bagian sini area carport, yang bahkan masih ada area garasinya juga. By the way, ini area garasi kalau misalkan kamu deketin, ini tebel banget teman-teman. Nanti aku akan liatin juga pas dari dalam ya. Nah, enaknya di depan ini, di halaman ini, pagernya itu udah pakai elektrik teman-teman, seperti ini. Semua rumahnya itu udah pakai smart home, jadi bisa by handphone aja. Terus kalau di bagian depan ini kan kayak biar ada tropikalnya gitu ya, sudah dikasih tumpukan batu alam seperti ini, yang bahkan masih ada menyisakan area semi outdoor gitulah ya. Nanti kalau misalkan mau dikasih bench buat area driver nunggu, ataupun ya ini bisa macam-macam teman-teman. Karena kalau dilihatin juga di belokan sini itu ada beberapa outdoor AC-nya. So jadi ini sudah tertata rapi banget. Terus kita mau menuju ke area pintu masuk utamanya, itu langsung lewat sebelah sini ya teman-teman. Nih, udah disuguhin pemandangan dan juga kenikmatan untuk di area sebelah sini. Jadi area utamanya tuh langsung ke lantai 2. Udah dikasih hijau-hijau, batunya tuh nyambung ke arah sebelah sini. Pegangannya pakai kaca temper seperti ini. Jadi seamless lah, dari depan itu nggak terlalu kelihatan. Lanjut lagi kita masuk ini ya, naik sebentar. Rasanya ya
enak teman-teman. Jadi memang ini pembatasnya biar apa ya, pintu masuk utamanya ini nggak terlalu kelihatan di jalan gitu ya. Memang sudah dikasih pohon seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Makanya waktu kita lihat di depan tadi, rasanya kayak adem, rumahnya tuh enak, apalagi anginnya sepoi-sepoi gini, dan udah dikasih sama footrest yang blind seperti ini supaya meminimalisir udara panas masuk ke dalam rumah. Jadi nanti misalkan hujan pun ya nggak terlalu tampias gitu ya kok ya di sini. Lanjut kita masuk ya. Nah kayak gini, langsung kerasa adem ya. Ini kan karena seratnya yang lumayan tebal seratnya teman-teman ya. Jadi kalau di area halaman terasnya sini itu udah panjang banget seperti ini, udah ada tutupan sedikit gini, pakai yang aksennya kayu-kayu. So ini menambah kesan elegan begitu kita mau masuk ke dalam rumah. Pintunya besar sekali, udah pakai list pegangan yang hitam biar makin maco. Kita intip bagian dalamnya. Begitu masuk, feels-nya tuh kerasanya langsung tenang dan juga elegan guys. Di area ruang tamunya bisa kamu tempatin di sini ataupun sekedar jadi area preparing karena sudah sangat-sangat didesain dengan bagus. Dengan wall panel, wall mirror seperti itu. Di sininya pun juga sudah dikasih wall panel. Lanjut, jadi layoutnya tuh pinter banget. Langsung nyambung ke area ruang tamunya. Jadi ini adalah entertaining buat keluarga. So kalau kalian suka banget ngumpul-ngumpul bareng keluarga, area ini pasti kepake banget guys. Wah, desainnya tuh sangat-sangat elegan, bagus, mewah, dan juga sirkulasi cahaya alaminya tuh langsung cross lighting, jadi nggak terlalu terang ataupun nggak terlalu gelap. Ini cocok banget buat kamu suang rumah tuh nggak suka yang pengap-pengap guys. Sofanya udah didesain. Kalau misalkan kalian ada perubahan arah kayak sofa, furnitur, jadi gampang nih dulu natanya. Di sebelah sana itu masih ada satu area office guys, aku mau tunjukin. Udah dikasih pembatas sliding window yang sebesar pintu, bahkan aku aja nggak pegang, ini kelihatannya tuh udah tebel banget. Apalagi kalau aku ketok-ketok. Wow, gede ya gue ya. Ini udah finish good guys. Nah ini, jadi kalau misalkan kita itu, aku kasih kamu rekomendasi kalau bangun office itu jangan banyak temboknya, banyakin kaca seperti ini supaya apa? Kerjanya enak dan juga nggak pengap guys, nggak bosen lah, nggak gampang bosen seperti itu. Warna-warnanya ini menurut aku gio banget lah warna-warna seperti ini. Ini ada balkoninya guys, jadi kalau misalkan kalian mau ke arah luar itu ke situ. Didesain arsiteknya Gio juga ya? Didesain arsiteknya Giovanni juga guys, tapi bukan Giovanni aku ya. Giovanni-nya tuh Giovanni cowok guys. Nah ini ya, ini ada balkoni, so kalau kalian mau smoking gitu ya, bisa di area sebelah sini, ada hijau-hijaunya. Bagus banget guys, sangat-sangat halus desainnya. Yuk kita ke arah bagian sebelah sananya. Ditutup juga ya. Jadi untuk backdrop TV-nya simple aja seperti ini. Ini memang bener-bener aku banget nih. Aku suka kayak gini. Aku tuh nggak suka kalau TV-nya tuh yang nempel-nempel atau terlalu banyak kabel dan lain-lain. Jadi ini bagus banget. Ada lampu LED-nya yang bahkan sampai muterin seperti ini guys. Ini udah kayak cat-cat gitu ya, bertekstur teman-teman. Terus di bawahnya ada storage so rapi, jadi ini nyambung langsung ke area makan di sebelah sini. Jadi area makan menurut aku ini sangat sangat krusial biasanya ya, karena kita tuh nempatinnya nggak pas. Tapi kalau udah nyambung jadi satu ini, jadi area dapur utama ya ini kita sebut, atau dapur kering, sekedar dapur kering aja, nyambungnya tuh kayak gini, itu rasanya kayak menjadikan rumah ini tuh
ngeplong rasanya, tapi tetap ada zonasi-zonasinya kayak zonasi dapur, zonasi makan, sama zonasi entertaining ataupun nonton TV bareng keluarganya. Ada AC split juga di beberapa titik di area rumah ini, di dalam rumah ini. Dan untuk desain kabinet kitchennya, wah, aku seneng sampean ya. Ini warnanya kayak warna-warna mocha gitu guys, di sebelah sini. Jadi kalau kita pasang kabinet itu pastiin cocok atau enggaknya sama home appliance kita. Kadang kalau misalkan terlalu banyak posisi kayak rak-rak, home appliance kita nggak banyak, ya percuma gitu guys ya. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan kayak hidup. Tapi kalau seperti ini menurut aku ini cocok lah buat kita semua ya. Udah gimana? Udah cocok jadi kayak chef belum? Cocok ya. Didukung sama lampu-lampu dan juga ini atasnya ini nggak polosan ya, untuk plafonnya udah dikasih kayu. Jadi suasana hangatnya itu dapat ketika kita mau menjamu makan. Nah, kita kalau ke belakang ini ada satu big balcony. Wow, gede banget. Ini tempat penempatan outdoor juga ya, outdoor AC seperti ini. Ini dari outdoornya aja besar guys. Ini berarti PK-nya tadi AC splitnya PK-nya pasti besar. Ini dikasih temper juga, kaca temper tebel ya. Lihat halaman belakang bisa lewat sini. Dan itu loh teman-teman ya. Jadi aku mau tunjukin sedikit. Kalau yang di bawah itu bisa naiknya lewat sebelah sini gitu. Oh ya, di lantai yang ini juga ada satu kamar tidur. Aku mau tunjukin. Pastiin teman-teman tonton terus ya di sebelah sini. Kebanyakan klien-klien aku juga kalau di Surabaya Timur itu pinginnya untuk rumah-rumah itu yang bisa ditinggalin dalam jangka waktu yang cukup lama teman-teman. Nah, rumah ini adalah salah satu the best option buat kamu. Nih, ini kamar mandinya di sebelah sini. Wah, cakep ya. Udah pakai tone-tone warna yang earth gitu lah teman-teman ya. Coklat, abu-abu, keren banget. Ini pintunya warnanya, nah kayak gini, gede juga guys. Jadi ini kayak kamar tamu lah istilahnya teman-teman ya. Udah ada lemarinya, side table, kasur. Kalau nggak salah ini untuk flooringnya udah pakai apa, nanti aku cantumin di bawah ya teman-teman. Ini jadi bukan semacam merek yang biasa. Memang rumah ini dibangunnya pakai high material gitu loh teman-teman. Ada meja riasnya juga. Terus bahkan aku tuh dari ngerasain ya pas masuk, untuk ketinggian ceilingnya pun tuh menurut aku pas banget. Kadang kalau terlalu tinggi AC splitnya juga nggak nyampe. Kalau terlalu rendah rasanya kok gampang bosen di rumah. Jadi ini pas banget. Nah, untuk posisi tangganya. Oh iya, kita mau ke bawah dulu ya guys ya. Kita mau ke bawah dulu. Jadi itu ada garasi sama service area. Let's go. Nah, ini aku mau tunjukin di area bawah ya teman-teman. Jadi ini sudah memang khusus buat area garasi beserta area service. Jadi udah nggak terkumpul lah di atas ya. Sini sudah ada apa ya, zonasi gitu teman-teman ya. Ini ada Shurex. Mungkin ya bisa jadi Shurex gitu. Terus di sini ada wall panelnya. Jadi kalau misalkan mau bikin office di sini juga boleh teman-teman. Soalnya ada colokannya di bawah. Jadi memang sudah di-preparein banget. Ataupun area yoga karena sudah ada kacanya. Aku tadi nyari kaca di mana guys. Ternyata di sini sudah gede banget ada kaca di sini ya teman-teman. Lantainya pun udah dikasih yang kayu. Dan ini jadi kayak buat penempatan apa ya, jalur-jalurnya, pipa-pipa dan lain-lain, makanya dikasih PVC seperti ini teman-teman ya. Wall panel juga teman-teman. Jadi memang rapi. Terus dindingnya itu nggak langsung ke tembok. Jadi memang udah disisain area space juga teman-teman di sebelah sini. Jadi
ada angin-angin dan lain-lain. Kalau butuh air, di situ ada air kerannya, kayak yang tadi aku bilang. Tutup lagi. Jadi kalau ada les balet dan lain-lain boleh. Ini multifunction teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke garasi. Garasinya ini udah dikasih pembatas pintu sliding yang memang sudah pakai kaca frameless dan ini super tebal, ada bulu-bulunya. So kalau kalian mau pakai AC full itu nggak takut nge-wash. Detail-detail kayak gini tuh terkadang bikin kita tuh kayak menentu. Saatnya ini beli rumah kayak gitu. Ini garasinya jumbo juga ya. Ini Innova. Kalau misalkan ini kasih kayak Alphard dan lain-lain masih ada space kok kita mau lewat lah kayak gitu, motor-motor dan lain-lain. Ini ada 2 colokan, jadi kalau mau pakai wall charger mobil listrik udah disiapin ya. Terus di sini tuh ada angin-anginnya juga, ada void lah ya, tapi udah dikasih besi gitu, jadi angin tuh masih bisa masuk, bagus banget karena area garasi tuh rawan pengap, jadi itu dikasih kayak gitu tuh menurut aku good idea banget. Ini juga masih ada kayak lorong gitu lah. Gini. Lanjut kita ke area servisnya ya. Di sini udah CCTV udah kepasang semua. Kamu tinggal meneruskan lah di sini ya. Ini ada beberapa colokan, semuanya udah dikasih tulisan-tulisan. Kamu udah nggak perlu bingung guys di sini. Ini ada toilet. Kalau misalkan nih ada kayak tukang lah ya, mau bersih-bersih atau apa. Ini sebenarnya fungsinya untuk itu, kamar mandi ART ya teman-teman, beserta shower, wastafel juga di sebelah sini. Lanjut lagi kita ke sini, luas ya, luas banget nih. Ini ada kaca ya, ini ada kaca yang kita turun dari tangga. Ini satu kamar tidur ART yang bahkan muat sampai dengan 6 ngawur, nggak mungkin 6 ya, ini kayak kasihan lah, 4 lah ya, 3-4 lah, oke gitu. Terus di sini ada something ya, tempat-tempat untuk menyimpan barang-barang makanan. Wah, rapi banget nih guys. Di sini udah lengkap, udah disediain. Belum dapur basah guys. Nah ini dapur basahnya. Sebelum ke dapur basah kesini dulu deh. Ini ada kosong ya. Jadi ini tempat istirahat mungkin ya. Tempat istirahat ataupun kayak kantin gitu, dikasih meja, mereka makan di sini juga oke. Ada TV-nya LG, guys di sini, remote-nya. Terus enaknya nih jendelanya udah dikasih yang kayak buat anti serangga itu loh teman-teman. Kita ke dapur basah ya. Dapur basahnya di sebelah sini. Tuh. Home appliance-nya juga otomatis lengkap ya. Gila. Ini memang benar-benar dapur impian aku banget. Masak gak perlu dempet-dempet. Semua kitchennya kabinet, kitchen kabinetnya semua udah lengkap di sini. Udah pakai granit ya. Kompornya di situ ya teman-teman. Nah ini kompor 2, ada cooker hood juga, nggak perlu khawatir. Jadi ini tuh pintunya ada 2, 1, 2. Ya, ini jendela juga, jadi kalau mau masak-masak gede, gak perlu bingung lah, gak perlu worry ya. Lanjut, nah ini adalah favorit spot aku juga teman-teman. Jadi menuju ke halaman yang ada di belakang, ini udah dikasih pintu yang sliding seperti ini. Menurut aku ini sekarang lagi musim ya, aku sekarang suka liatin di sosmed pada pasang ini semua teman-teman. Karena kalau kita pasangnya tuh pintu yang gak ada pemandangannya, maksudnya gak tembus pandang, itu sometimes kita tuh kayak terlalu ke blocking gitu loh, cepet bosen guys di situ. Kalau ini kan kelihatan, itu kelihatan, angin-angin juga oke. Nah ini halaman ya, aku injek. Jadi ini rumput sintetis guys, ini rumput sintetis, udah lengkap beserta dengan serapannya. Tuh ada beberapa lubang-lubang tuh ada serapannya. Tamannya tuh taman kering seperti ini, area jemur sama cuci-cuci bajunya di sebelah sana. Ini kebuka, jadi kalau misalkan hujan ya ART-nya suruh cepet-cepet masukin ya guys ya. Memang nggak ditutup, jadi enak, jadi udara tuh bisa sirkulasinya tuh dapat banget. Ini pohon gede banget, ini jelas-jelas sangat terawat, bersih dan juga rapi guys. Ini soalnya ya gimana ya, mau dipakai sendiri sih, soalnya itu tangga juga itu ada
bisa langsung nyampe ke area atas. Jadi kalau misalkan pegawai kita ART mau kita suruh sampai ke sana tuh bisa banget teman-teman. Nggak perlu masuk lah ya. Kita diain satu kayak telepon gitu, yang mereka bisa akses ke lantai 2 sama atasnya itu ya lewat tangga situ. Jadi kalau misalkan mau pasangin lift, ayo di mana kok? Ini sini ya. Terus nanti aku lihat di lantai 3 dulu ya teman-teman, yang spot kosongnya itu di mana. Jadi pastiin kalian tonton sampai habis. Sekarang kita langsung ke atasnya sendiri. Let's go. Terang sih teman-teman, ini jadi di area tangga sudah ada skylightnya, bahkan di samping itu juga masih bisa kalian buka buat jadi angin-angin ataupun sirkulasi udara juga. Jadi bangunannya itu nggak langsung mepet ke temboknya tetangga. Jadi di lantai yang paling tinggi, berarti lantai yang ketiga, itu feels-nya lebih private lagi lah ya, karena ada kamar-kamarnya tuh semuanya berkumpul di sini. Oh ya, anyways nanti aku mau bakal tunjukin untuk arah space lift-nya teman-teman, nanti di sebelah sana. Jadi ini feels-nya kalau di lantai yang kedua, ya kan, ini kan kayak memang nggak ada kayak something buat second living room ya kayak di sini ya. Cuman memang ini langsung dikasih untuk kayak pajangan lah ya seperti itu, ataupun humidifier dan lain-lain, karena memang untuk di area void-nya sengaja dipolin seperti ini. Jadi kalau misalkan dibikin bangunan lagi mungkin kan berarti void-nya akan makan void gitu lah teman-teman. Jadi kalau yang ini sudah gini aja, beraktivitas berkumpulnya ya langsung di kamar masing-masing guys, seperti itu. Jadi ada 1-2 kamar anak, aku mau tunjukin di sebelah sini dulu kali ya. Jadi bersebelahan lah gitu. Sebelah sini. Jadi untuk handling pintunya sama semua, smooth banget dan juga nyaman kalau dipegang seperti ini. Ya, jadi memang kayak aku bilang materialnya itu yang high. Jadi material high itu mulai dari lantai, handling, daun pintu, cat dan lain-lain itu sudah pakai yang high teman-teman. Di sini langsung ada satu balkoni. Tuh, saking kedapnya guys ya, sampai nggak kedengeran anginnya kalau dari dalam gitu. Nah, seperti ini balkoninya. Jadi ini kalau aku di jam 2 siang, mataharinya masuknya segini aja. Apalagi akhir-akhir ini di Surabaya anginnya lumayan kenceng, jadi nggak terlalu panas juga guys sebenarnya di sebelah sini. Untuk di area ini, Dharma Husada ini cukup favorit teman-teman, karena kalau ngomongin tentang tengah kota dan juga Surabaya Timur, nggak banyak rumah-rumah yang memang punya fasad yang unik seperti ini teman-teman gitu. Ini marmer ya by the way, jadi aku lupa jelasin di awal, tapi mestinya kalau penonton Gio Real Estate pasti pada tahu lah ya, warna-warna seperti ini tuh kayak warna-warna sudah pada umumnya kalau dipakai untuk marmer seperti itu. Nah ini udah disiapin colokan, dan ini aku sangat-sangat suka karena colokannya tuh banyak banget, apalagi buat aku tuh kayak kalau elektroniknya tuh banyak guys gitu. Elektronik banyak itu untuk apa aja? Macam-macam. Alat pijat, TV, vakum, belum lagi ngecas HP, laptop, udah banyak banget lah kalau kayak gini-gini mah. Ini nanti buat walk-in closet ya, wardrobe-nya nanti di sebelah sini guys. Nanti kalau di sini mungkin meja rias ya, seperti itu. Kamar mandi dalamnya, wow, keren. Ini ada cetekannya buat LED seperti ini. Udah lengkap lah ya semua. Ini Mas. Nah ini di bawah juga ada. Tuh, seperti itu. Ini sanitarinya udah pakai yang Toto kalau yang ini. Nanti kalau yang di sana mungkin Krohe ya, seperti itu. Udah dapat shower box juga dan angin-angin dan seperti ini. Kalau yang ini dibedain ya guys. Udah pakai yang semi top kayak gini lah. Di bawah juga. Bahkan nggak di cutting. Jadi satu lembar full yang di sebelah sini. Bagus banget. Jadi kalau
flooring itu, kalau makanya aku sering sebutin flooringnya slagnya besar-besar, itu karena supaya kelihatannya itu apa ya, kalau kecil-kecil itu kalau yang besar, slagnya besar itu langsung kelihatannya tuh ngeplong teman-teman, kayak nyambung gitu loh. Ini teman-teman lihat dari sini, ini slagnya kan besar, nggak ada dipotong nih, jadi dari sana sampai ke sana kayak berapa ya, 100 kali 200 kali ya, atau bahkan lebih ya, 120 kali 240 yang terbesar ya. Kalau dilihat dari sini ke sana kayak nggak ada potongan, bagus kan, jadi kayak kesannya tuh lebih ngeplong teman-teman. Granit yang motifnya itu marmer. Betul, ini granit yang motifnya marmer guys. Ini kamar anak laki sebelah sini, ukurannya sih kurang lebih lah ya, kurang lebih juga. Ini aku tutup seperti ini. Ini langsung ke wardrobe ya. Kalau tadi masuk enggak langsung wardrobe, kalau ini langsung wardrobe. Kamar mandi dalam seperti ini, sama kurang lebih shower needs dan lain-lain. Oh, kalau ini shower needs-nya bahkan sampai ke atas, ada lampunya di belakangnya. Double shower, hand shower, head shower, seperti itu. Bagus ya, kalau buat kamar anak sih kalau kayak gini udah kelewat. Bagus ya, terus kacanya besar, bisa ngaca kayak gini guys. Bagus banget lah. Kalau ini juga punya connecting balcony. Tuh, connecting balcony-nya. Dan untuk area lantainya sama-sama pakai kayu kayak yang di sebelah seperti ini. Motifnya tuh udah diseragamin gini. Bagus. Udah ada AC-nya. Benar-benar tinggal apa ya? Tinggal siap masuk lah, guys. Tinggal siap masuk lah, udah nggak perlu pusingin apa-apa. Apalagi kan ini furnisnya ya otomatis udah premium gitu loh. Gimana? Keren nggak? Enak ya? Langsung. Jadi anak-anak sana tuk lari ini langsung ke sini guys. Kamar gaming. Nih. Size-nya nggak besar. Size-nya nggak besar. Tapi kok kerasanya tuh pas. Jadi nggak besar tapi pas. Ada whiteboard-nya juga. Seperti ini. Terus ini bisa kamu buka. Jadi memang kalau kayak yang seperti ini fungsinya bisa jadi angin-angin, atau inilah yang aku kasih saran ke kamu buat jadi area lift di sebelah sini. Liftnya memang nggak besar, jadi yang passenger lift ya, ya. Passenger lift mungkin sekitar 2 orang aja. Aku pernah guys di Vietnam itu liftnya cuma menampung 2 orang ya gue ya. Liftnya cuma 2 orang. Jadi mungkin bisa kepake lah segituan ya gue ya liftnya ya. Bisa pakai segitu. Jadi ini buat gaming ataupun buat tempat kerja atau macem-macem sih. Atau komputernya. Les ya. Mungkin les bisa ya di sini ya. Atau musik. Main. Macem-macem. Tutup ya. Ini master bedroomnya. Gila guys. Tutup. Wow, bagus ya. Di kamar master bedroomnya ini warnanya, lantainya udah dibedain nih. Jadi kayak menandakan bahwa inilah master bedroomnya, primary master bedroom guys. Bahkan di samping seperti ini masih ada satu space buat kita ngopi di pagi hari kayak gini. Jadi owner dari rumah ini kayak nggak kebanyakan barang guys. Apa yang ada di sini itu ada manfaatnya. Nggak kebanyakan kayak di samping-samping di ujung-ujung masih ada lagi, nggak. Udah manfaatnya apa di situ ya udah ditaruh gitu. Nggak sempet kepakai, udah dijual lagi kayak gini. Ya kan? Udah kayak baru banget, udah jarang banget. Ownernya di sini paling cuma dibersihin aja, makanya masih kinclong. Tuh. Bahkan di belakang-belakang ini masih ada wall mirror, terus dikasih interior kayak gini. Bagus guys. Ini buat kita taruh mainan ya. Mainan atau apa? Oh, ada lampu LED-nya juga. Bagus. Kita ke balkon atau ke kamar mandi? Balkon dulu aja ya. Udah dikasih yang roller plane juga. Jadi ini kan biasanya ada yang
blindnya berapa persen ya. Ini lumayan tebel sih, lumayan gelap. Jadi kayak gini udah langsung kerasa ya gue ya, udah langsung kerasa gelap gitu, kerasa adem. Nah kalau dibuka, nah ini langsung ke balkoni. Tuh, jadi itu ada pintu buat ke area servis tangganya tadi, langsung ke area sini. Jadi misalkan kita, makanya tadi aku sebutin kalau misalkan dikasih telepon, ada butuh apa urgent, ART bisa langsung naik sini, tuk, langsung ke situ guys. Jadi nggak langsung ke tengah misalkan ada keluarga. Apa ya, kayak buat menyendiri gitu ya guys. Nah ini penampakan dari lantai 3 menuju ke halaman di bawah. Tinggi ya memang ya. Ini bangunannya tinggi, masih ada tutupan juga nih kanopinya, soalnya tampias juga nggak terlalu bisa airnya masuk ke area balkoni. Ini aku tutup dulu. Jadi kusen dari rumah ini, walaupun di lantai yang pertama nyampe ke lantai yang paling atas, itu semuanya berat feel-nya dan juga benar-benar kecap teman-teman. Wah, ini pintu ke kamar mandi guys, walk-in closet. Gila, keren banget, besar, dan ini bener-bener impian banget buat para istri ya kan. Wah, langsung muter seperti ini, ada area meja riasnya sendiri, menandakan bahwa kamu itu memang ya udah sukses lah ya, bisa taruh baju-baju mahal. Ini penuh di sini, ada AC splitnya tersendiri, tone warnanya itu bagus banget, kayak matching, bener-bener tingkat kematchingannya tuh sampai 100% guys. Yang bahkan di sini masih ada sofanya lagi. Jadi kalau misalkan mau kasih showcase lagi masih oke teman-teman di sebelah sini. Dan kita ke kamar mandi dalamnya itu pakai pintu double. Ini sebenarnya bisa dibuka dua-dua. Gila ya gue ya. Dari lighting, ya kan? Tone warna, ambience lightingnya itu pas banget untuk di area di kamar mandi utama ini. Slide-nya tuh nggak cuman yang di bawah aja yang besar, bahkan di dinding tuh nggak ada dipotong. Keren kan? Double wastafel seperti ini, mewah sekali. Ada shower box-nya juga, dan juga pastinya double shower seperti ini. Lengkap banget. Ini bisa jadi rumah yang apa ya, kayak setelah seharian kamu kerja di rumah, pingin suasana tenang di rumah, so ini cocok banget buat kamu. So gimana guys, setelah melihat-lihat full rumah ini, pasti ada dong spot favorit kamu. Tinggal silakan komen di bawah ini ya, nanti aku akan balas kalian satu persatu. Jadi kalau rumah ini kamu tuh dapatnya benefitnya tuh double guys. Jadi depan fasad juga bagus, dalamnya apalagi ya kan, kamu nggak perlu bingung ngisi, apalagi ini juga like new dan semua materialnya tuh high banget. Untuk detail harga dan juga spesifikasi kalian tinggal cek di deskripsi aku. Di situ udah ada spek yang paling lengkap. Jadi kalau kamu mau ngobrolin langsung tentang rumah ini, apalagi di kawasan-kawasan kayak gini, cuman rumah ini deh rasanya yang cocok banget buat kamu miliki. So gimana? Ngobrol santai bareng aku di nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa follow kami di sosial media lainnya dan sampai ketemu di rumah lainnya. Thank you for watching.